Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nisa Putri Lestari. Di sini saya akan mencoba mengerjakan lab 10.6.7 mengenai using website to examine HTTP and HTTPS traffic. Nah, sini maksud dan tujuan mengerjakan lab supaya kita bisa melihat lalu lintas atau traffic dari HTTP dan HTTPS. Kita akan memeriksanya menggunakan website. Nah, untuk mengerjakannya kita memiliki dua part. Yang pertama, capture and view HTTP traffic, dan part kedua, capture and view HTTPS traffic. Nah, di sini sudah tersedia backgroundnya. HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP, tidak ada perlindungan data antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi. Sedangkan jika kita menggunakan HTTPS itu menggunakan enkripsi. Jadi enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma tersebut menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang diperlukan atau dari data yang dipertukarkan. Lalu terlepas dari HTTP ataupun HTTPS, kita direkomendasikan hanya menggunakan situs web yang dapat dipercaya. Kebanyakan para aktor pengancam menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Nah, di lab ini kita akan mengekspor dan menangkap HTTP dan HTTPS traffic menggunakan website. Nah, di sini sudah ada sumber daya yang akan dibutuhkan, yaitu CyberOps workstation dan internet connection. Di sini saya sudah login ke CyberOps dan sudah terkoneksi internet. Selanjutnya, kita akan mulai mengcapture dan view dari HTTP traffic. Nah, untuk di part ini, untuk memeriksa HTTP trafficnya, kita menggunakan TCP dump. Nah, ini, dan data tersebut akan tersimpan ke dalam paket capture. Itu. Jika teman-teman belum login ke CyberOps, silakan login terlebih dahulu dengan username-nya analis dan passwordnya CyberOps. Lalu kita ke bagian ini, membuka terminal. Kita klik saja ini terminal. Lalu kita diperintahkan di sini untuk mengetikkan perintah IP address. Nah, kita ketikkan perintah IP address. Nah, di IP address ini sudah tersedia list interface dan IP address-nya. Selanjutnya, di terminal ini kita akan melakukan perintah sudo untuk mengaktifkan TCP dump-nya. Nah, kita lakukan perintah ini, sudo TCP dump inti env 0 s3 minus ini HTTP dump TCP. Nah,
Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perintah ini. Nah, kita masuk ke sudo, lalu tcpdam, dan di sini kita menggunakan option ada -i, -s, dan w. Nah, masuk perintah di sini adalah -s merupakan digunakan untuk menentukan antarmuka yang akan kita gunakan di tcpdam ini. Nah, di sini kita menggunakan interface atau antarmuka ENP0S3. Kemudian jika -s digunakan untuk menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Nah, untuk menentukan panjangnya kita bisa mengatur limit snaplen. Nah, bisa dimulai dari mengatur snaplennya dari 0 dan sampai ke default, yaitu 262144. Selanjutnya -w digunakan untuk menulis hasil dari perintah tcpdam ini ke dalam sebuah file. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah -s dan -w. Nah, untuk interface-nya kita menggunakan ini. Kita enter saja ini. Nah, di sini sudah berhasil mengcapture dia hasil dari perintah yang tadi. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuka browser, kemudian mengakses link ini. Kita coba dulu buka browser. Kita sudah berhasil membuka browser, kemudian kita akses link ini. Kita enter. Nah, kemudian di sini perintahkan memasukkan username admin dan password admin. Lalu kita login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke website Altoro Mutual. Selanjutnya kita close browser. Dan kita kembali ke terminal dan klik Ctrl+C untuk menghentikan capture paket atau paket capture. Kita ke terminal. Kita di sini klik Ctrl+C. Nah, kita sudah berhasil mengcapture dari website Altoro Mutual. Selanjutnya, setelah kita melakukan paket capture, kita ke bagian File Manager untuk melihat hasil dari paket capture tersebut. Langsung saja ke bagian File Manager, terus
klik home. Di close sih. Ini dia. Kita ke bagian home. Nah, sudah. Habis setelah itu ke bagian folder analis dan kita klik double 2 kali http dam pchp. Nah, ini dia ya, kita klik 2 kali. Setelah itu kita dimintakan untuk menuliskan http pada bagian filter, lalu diklik terus di sini http. Ini kita tuliskan http, lalu kita find. Nah, kemudian kita cari pesan http yang berbeda dan dengan pesannya post. Nah, kita pilih pesan berbeda. Kita cari aja di sini. Di sini kita sudah menemukan pesan yang berbeda, yaitu dengan pesannya post. Lalu kita lihat ke bagian bawah. Ini ada bagian HTML formulir yang dienkodekan. Nah, di sini kita bisa melihat enkodenya itu bisa terbaca. Jadi ini tidak aman, kurang aman, karena untuk HTTP URL kodenya bisa terbaca. Nah, selanjutnya kita close saja ini. Jadi setelah kita tadi memeriksa dan Wireshark, kita sudah bisa menangkap HTTP trafficnya. Kemudian kita menangkap dan melihat dari HTTP trafficnya. Selanjutnya kita ke bagian capture dan view HTTPS traffic. Untuk kita memulai TTP DAM dengan terminal, kita harus mengetikkan perintah ini. Kita mulai saja di terminal. Kita mulai. Sudo pcp dam ini np0 3 -0 minway https dam php. Nah, kita melakukan perintah seperti HTTP tadi, tapi di bagian ini kita ganti HTTPS DAM. Nah, lalu kita enter, kita masukkan passwordnya cyberops. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan TCP DAM pada HTTPS. Selanjutnya kita diperintahkan untuk membuka website www.netatkat.com. Kita ke bagian browser. Kita
tekan perintah www.netacad.com. Selanjutnya kita login. Kita masukkan username dan password. Selanjutnya masukkan password. Kita sudah berhasil masuk ke NetAcad, kemudian kita close saja browsernya. Dan kita kembali ke terminal. Lalu kita Ctrl C di ini untuk menghentikan capture. Ini kita sudah berhasil mengcapture. Selanjutnya melanjutkan ke bagian view untuk HTTPS capture, untuk melihat dari hasil HTTPS capture. Yaitu kita klik file system atau file manager dan pilih HTTPS dan lalu kita klik HTTPS dan tunggu website sedang loading. Nah, kita sudah berhasil masuk ke bagian website HTTPS. Selanjutnya kita ketikkan perintah TCP. Ini kita akan perintah TCP .port kemudian 9443. Lalu kita klik apply. Nah, di sini kita sudah menemukan pesan yang berbeda di HTTP DAM untuk HTTPS, yaitu pesan application data. Nah, di sini sudah terlihat untuk encrypted application data. Di sini sudah berbentuk enkripsi atau berbentuk kode-kode. Nah, sedangkan tadi di HTTP kita tidak, atau kodenya HTML-nya itu tidak terenkripsi. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan lab ini dari HTTP dan HTTPS, kenapa kita direkomendasikan menggunakan HTTPS dibandingkan HTTP? Karena untuk HTTPS itu ada fungsi secure atau keamanan. Jadi jika kita menggunakan website yang ada HTTPS-nya,
bisa dibilang lebih aman dibandingkan HTTP. Seperti itu. Nah, untuk proses pengerjaannya lab sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.